Halo animers, kembali kita akan melanjutkan anime yang berjudul Amanai Yokatsu. Di part terakhir ini, mengisahkan gempuran roh jahat yang menyerang kota Tokyo. Dan di saat temannya sudah tak berdaya, mampukah Iko hadir dan membantu kawan-kawannya. Dan di part terakhir juga menunjukkan siapakah Kazumi yang sebenarnya. Tidak usah banyak bacot, angkat kaki, kendorkan celana kalian agar perut bisa bernapas pas rebahan. Dan inilah Amanai Yokatsu. Suatu hari di kuil Sayenji ditemukan seorang bayi yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Dia diletakkan di depan gerbang kuil begitu saja. Karena masih bimbang mau diserahkan ke polisi atau tidak, akhirnya mereka memilih untuk merawatnya sendiri. Dengan alasan, siapa tahu ya, siapa tahu. Orang tua si bayi tersebut nanti mencarinya. Karena tidak ada yang memiliki pengalaman dalam merawat bayi, akhirnya para biksuni tersebut ribut mengapa si bayi ini menangis tiada henti. Akhirnya ketemulah penyakitnya. Bayi tersebut harus digantikan popoknya. Di tengah perbincangan membahas bayi, tiba-tiba muncullah Kazumi di tengah obrolan. Sakura kala itu pun meminta kepada Haruka agar dia juga ikutan untuk merawat bayi terlantar tersebut. Tapi aku sebenarnya tidak menyukai anak-anak, jawab Haruka. Untuk memikat hati Iko, Kazumi berniat untuk menggendong si bayi. Dia menunjukkan bahwa dia mempunyai sifat keibuan dan cocok untuk menjadi istri Iko. Tapi di luar dugaan si bayi tersebut malah menangis. Dan malah khusyuk dan tumak ninah ketika digendong Haruka. Pinter milih juga nih bayi. Akhirnya diurusilah bayi tersebut hingga sore hari oleh Haruka. Ketika malam hari sekilas nampak masa kecil Haruka yang dididik keras oleh Miyuko. Nah inilah jawaban yang part kemarin bahwa Haruka dan Miyuko ini memiliki hubungan keluarga. Tapi masih belum jelas kakak adik yang mana. Di malam hari, Kazumi yang belajar sedang menjadi seorang ibu demi menarik perhatian Iko, dia bertemu Iko di lorong. Dan tiba-tiba bayi tersebut menangis. Dengan segala cara, para pemuda kuil untuk menghentikan tangisan bayi tersebut, tetapi tetap saja sia-sia. Hingga pada pagi hari, Haruka menemukan sebuah cara untuk membuat bayi tersebut berhenti menangis. Dan pada akhirnya ibu sang bayi datang menemuinya. Kemudian scene beralih ke Kazumi. Kazumi kali ini mengalami agak frustasi ya, karena terlalu sering mengadakan rencana dan selalu gagal. Ya, rencana untuk mendekati Iko. Akhirnya suatu rapat dia mempertemukan kedua anak buahnya. Dan di scene ini, kalian baru tahu bahwa Kazumi ini adalah ketua sebuah komplotan. Rencana pertama mereka adalah membuat restoran untuk menjebak Iko. Namun belum ada 5 menit, polisi datang untuk meminta iuran pajak, fotokopi BPJS, dan menangkap Iko. があるとの通報があってね。あれ？君高校生でもう二度と来るんじゃないぞ。だから誤解だ。 Sedangkan rencana kedua, si Kazumi pura-pura hilang ingatan dan mengingat si Iko ini sebagai kakaknya yang dulu pernah dicintainya. Kemudian mereka hendak melakukannya. Sayang, si Chitose menghadangnya. Ini sedikit aneh sih rencananya, tapi nggak apa-apa, lanjut saja.
んなわけないでしょ。完璧なプランだったの。君たち俺の話聞いてる？ Di sesi rapat harian, mereka menargetkan bahwa bila rencana mereka ingin berhasil, harus menjauhkan target dengan korbannya. Karena memang Chitose ini selalu mengganggu acara Iko dengan Kazumi. 1万人目の人記念に豪華無料エステ券をプロ記念に無料エジプト発おめでとう。 Setelah berhasil memasukkan Chitose ke dalam sebuah gedung, Kazumi pun membuat rencana. Dia mengarang alias meminta tolong kepada Iko bahwa ada sebuah roh jahat yang perlu dimurnikan di sebuah hotel. Sudah bisa ditebak, akhirnya rencana Kazumi pun dimulai. Tapi di luar dugaan muncullah roh jahat yang beneran nih di kamar tersebut. Padahal itu tidak dalam rencana Kazumi. Dan muncul juga Chitose dengan teman-temannya. Karena ulah Kazumi, Iko sudah mulai hilang kendali dan ingin segera bangkit, namun untung saja Chitose tepat membalikan keadaan dan menuntun Iko bangkit muncul dalam kondisi di sisi baiknya. Dengan sedikit sentuhan tentu saja roh jahat tersebut berhasil dimurnikan oleh kekuatan titisan Sang Buddha. Di akhir episode, Kazumi yang marah kepada Chitose mengatakan bahwa Chitose hanyalah pengganggu dan selalu menggagalkan semua rencana Kazumi. 私は別に邪魔なんかあるの。だからなんだって言うんですか。だから私は彼の Suatu malam muncullah sebuah kapal hantu yang mengangkut banyak sekali hantu. Pemimpinnya adalah sebuah roh jahat yang mengendalikan ratusan hantu tengkorak. Dia mengklaim bahwa mereka adalah anggota Seven Ghost Army. Kemudian muncullah para biksuni untuk menyelamatkan kota dari serangan makhluk jahat. Tapi kekuatan Seven Ghost Army ini ternyata sangat kuat hingga mereka pun kewalahan. Di saat genting dan kehadiran Iko sangat dibutuhkan, dia malah menerima hukuman. Hukuman yang dia terima dari Jotokojo atau neneknya sendiri karena dia mendapatkan raport yang buruk sekali. Akhirnya si Iko ini tidak bisa membantu para rekan-rekannya. Singkat cerita, Iko berhasil bangkit dari kekuatannya yang bernama Arayashiki. Dia kemudian menggunakan kekuatan tersebut untuk mengusir para roh jahat. Tapi kali ini yang dia lakukan adalah hal yang benar. Maksud saya, dia bangkit tanpa ada jembatan hasrat sebagai pemicunya. Di akhir sesi pertempuran tersebut, ternyata semua ini adalah ulah Kazumi. Setelah menghadapi dan menghabisi para roh jahat, si Iko pingsan di dalam kuil. Panasnya tinggi dan tidak sadarkan diri, akhirnya para teman-temannya bergantian menjaga Iko selama dia tidur. Setengah malam muncullah Jotokujo untuk menggantikan tugas jaga Chitose. Dan setelah bangun tidur, Chitose melihat bahwa Iko sudah melakukan kegiatan seperti biasa. Melihat hal itu, Kazumi pun yang sedang lewat cemburu. Di dalam kuilnya, dia membaca mantra, nggak tahu mungkin karena cemburu atau saking marahnya, bacaan mantranya membuat hawa panas di sekitaran kuil. Esok paginya, Iko yang pulang bersama rekannya sedang diawasi oleh Kazumi. Nggak ada angin, nggak ada hujan, Kazumi pergi meninggalkan mereka. Tumben aja gitu. Biasanya ketemu Iko langsung meluk. Chitose memerintahkan Iko untuk mengejar Kazumi. Setelah menemani Kazumi untuk beberapa saat, kesempatan itu tentu tidak disia-siakan oleh Kazumi.
untuk segera memeluk Iko. Tidak hanya itu, Kazumi meminta Iko untuk kabur bersamanya. Wow. Di sebuah tempat, Iko dan Kazumi ya kalian pikir saja sendiri ya, apa yang dilakukan selanjutnya. Kazumi lalu menceritakan kepada Iko bahwa dia sama halnya dengan Iko. Dia memiliki anugerah kekuatan yang sangat besar di masa kecilnya, hingga orang tuanya mengurung dia di dalam rumah, hingga Kogen menjadikannya sebagai seorang murid. Cuman sayangnya Kazumi ini kekuatannya jahat, berbeda dengan Iko. Jadi kekuatan jahat yang ada dalam dirinya akan keluar dan mengalami ketenangan bila Iko juga berada dalam sisi gelapnya. Untuk itulah si Kazumi mengejar-ngejar Iko. Hingga pada suatu saat Arayashiki milik Iko bangkit, yang membuat penduduk di sekitar tersebut menjadi anarkis. Tidak hanya manusia yang terkena dampak kekuatan mereka berdua, cahaya yang muncul begitu besar membuat dan mengumpulkan ribuan roh jahat berdatangan. Untuk itu Jotokujo dan para biksuni pergi untuk menyelamatkan Iko. Dengan perjuangan yang berat akhirnya mereka sampai di lokasi Iko. Dan dengan kekuatan Rikudo milik mereka, mereka tidak hanya mengalahkan semua roh jahat, tetapi juga bisa menghentikan pancaran energi jahat milik Iko. Tapi Iko masih lepas kendali. Semua orang yang ada di dekatnya dihabisi olehnya. Kemudian Chitose berusaha menyadarkan Iko dan tentu saja berhasil. Arayashiki jahat milik Iko kini berubah menjadi Arayashiki yang baik dan membuat seluruh penduduk Jepang mengalami kebahagiaan. Kazumi yang saat itu sadar akan kesalahannya meminta maaf kepada Chitose. Dan di akhir pertemuannya, dia pamit dan memberikan kenang-kenangan kepada Iko. Jadi itulah akhir dari anime Amanete Yokatsu. Semoga kalian terhibur. Tinggalkan like dan komen bila kalian menyukai konten ini. Dan tentu saja subscribe ya. Pekerjaan yang mudah namun berarti besar bagi kami untuk mengembangkan channel ini ke depannya. Dan seperti biasa, bye animers.